namanya Kori Brojonolo. Brojo itu artinya senjata, Nolo itu artinya hati. Jadi ketika orang memasuki ke dalam keraton itu harus sudah memiliki ketajaman hati. Maksudnya di dalam keraton ini penuh dengan syarat akan simbol dan makna. Jadi setiap panjenengan datang ke sini itu ada simbol-simbol tertentu dalam bangunan keraton yang harus panjenengan sedaya pahami itu sebagai tuntunan hidup manusia Jawa. Kemudian di dalam keraton itu penuh dengan yang namanya aturan dan subosito, maka ketajaman hati itu untuk diperlukan itu adalah simbol Kori Brojonolo. Wani Sigro Jengkar saking Kertowani segera beranjak dari Kertowani itu namanya Kartosuro. Kenapa kok jadi Kertowani? Karena ngoyak guru lagu ya tembang dandang guloi burine kudu tiba i. Mula diarani Kartowani, nek Kertosuro tibane o. Suro kuwi artine wani. Ngalih kadaton mring dusun Solo, berpindah kerajaan ke dusun Solo, kebut sawadya balane, semua wadyabala dari Kartosuro dibawa ke Surakarta. Terima kasih atas kunjungan adik-adik semua. Nah, seperti ini yang terjadi di Keraton Surakarta Hadiningrat, sehingga pandangan pemerintah terhadap daerah istimewa itu yang tidak mau memberikan itu ya saya dengar juga waktu maju ke pemerintah kota, nah itu DKI keistimewaan tanah-tanah negara ini dijaluk kabeh gitu. Walaupun saya sebetulnya di Komisi 2 dengan waktu itu Kepala BPN dan menyampaikan ya kita kan ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau gitu ya. Bagaimana kalau sebuah hak itu kan tidak bisa begitu saja lepas, tapi bagaimana dasar hukumnya untuk bisa menguasai sebuah bidang tanah itu. Ini kan ada aturan gitu. Nah ini yang kelihatannya pemerintah ragu-ragu untuk memberikan ke Surakarta. Tapi ya sampai kapanpun Surakarta, Keraton Surakarta bisa meminta untuk pemerintah itu mengembalikan hak keistimewaan itu setingkat provinsi, karena itu ada di Undang-Undang Dasar. Ini foto-foto para raja Surakarta ini. Nah, ini kita sekarang berada di bangsal yang namanya Piala Bangsal Sri Manganti, ya. Ini adalah bangsal Sri Manganti. Ini di atas ini ada lambang. Tengah itu ada lambang keraton, ada raja, dan di bawahnya ada senjata. Ini juga menunjukkan sebuah sekalan monet yang berbunyi Sandoko Kasaliro Prasane Narendra, yang berbunyi angka tahun 1685. Ini Sandoko Kasaliro Prasane Narendra 1685 yang menunjukkan pembangunan bangsal Sri Manganti ini. Kemudian di bawahnya ini ada ilmu Prasane Jalmo. Ini juga bunyinya itu angka tahun sama seperti itu 1685 Jawa. Ya itu. Kemudian Sri Manganti ini digunakan untuk tempat di mana menunggu ketika belum sowan ke dalam keraton. Sri itu raja, Manganti itu menunggu raja. Itu di sini. Di sebelah sana ini ada sebuah bangsal kecil, ini digunakan untuk
penjaga di kawasan itu namanya bangsa Panewon. Dulu abdi dalam Panewon Mantri kalau caos untuk bertugas tugur menjaga di keraton itu di sini tempatnya. Karena kita masuk kemudian rumahnya para pembesar tempat loji-loji Belanda itu apa? Ketika orang masuk itu harus mawas diri itu sebetulnya yang melihat penampilan kita itu apakah sudah pantas ketika kita sowan. Yang pertama, yang kedua melihat siapakah diri kita. Oh awake dhewe iki wong Jawa sing kudu nggoni ing tata krama. Itu mengatakan kok mangkat menjadi kuda iki wong Jawa. Jadi aku kudu nggoni tata krama. Sebetulnya esensi daripada tentang asal muasal diri kita dan bagaimana penampilan kita. Nah, kemudian di sini ada dua simbol. Ini sama itu ya, itu lebih jelas. Ini sebetulnya alat kemaluan laki-laki dan perempuan. Ini alat kemaluan laki-laki, alat reproduksi perempuan. Di situ alat reproduksi laki-laki. Ini merupakan satu simbol. Nah, ini adalah sebuah simbol. Makanya juga dari dalam budaya apa namanya agama Hindu, bukan ada juga dari dalam tradisi Islam. Karena keraton Surakarta Abdingrat ada keraton antara simbol Linggayo ini diletakkan tapi tidak dalam wujud batu itu, wujudnya tidak dalam bentuk simbol yang jelas bahwa ini adalah simbol kemakmuran asalkan para lingkungan itu Linggayo itu ya. Sekarang kita bisa melanjutkan. Ini kita memasuki kawasan pelataran. Nanti kita bisa jalan ke sana. Saya terangkan di sini dulu sebelum masuk ke pelataran. Tata keramanya di dalam keraton, ketika masuk di pelataran itu ngaturaken sembah di Dalem Ageng. Itu mengarahnya ke Dalem Ageng itu di sebelah sana. Itu Dalem Ageng Prabasyasa itu tempat untuk menyimpan pusaka-pusaka dalem. Di sana ada yang namanya kamar ageng, kamar gading dan lain sebagainya, ada kerobongan. Jadi tempat paling sakral itu di sana. Kemudian di Dalem Ageng ini di depannya ini ada bangsal yang namanya Sasono ada Paringgitan dan Sasono Parasdya. Nah, Sasono Parasdya ini juga digunakan untuk upacara doa. Kemudian setiap malam Jumat itu dilaksanakan mocopatan yang seperti saya terangkan tadi itu di antara pendopo dan Dalem Ageng itu ada yang namanya Sasono Parasdya. Kemudian di sebelah sini yang dibungkus warna kuning banyak lampu yang dibungkus itu namanya Sasono Sewaka, pendapi ageng Sasono Sewaka. Ini adalah pendapa utamanya Keraton Surakarta Hadiningrat yang digunakan untuk upacara adat tradisi yang sakral. Salah satunya adalah Tinggalan Jumenengan dengan tarian sakral Budaya Ketawang. Itu dilaksanakan di sini. Di kanan dan kirinya bangsal pendapi Sasono Sewaka ini ada yang namanya bangsal Paningrat Ler kalian Paningrat Kidul. Ini juga untuk sowanan di sini. Di depannya itu ada bangunan, di depan pendopo ada bangunan kecil itu namanya Bangsal Maligi. Bangsal Maligi. Di situ juga untuk wilujeng dukutan itu juga diminum. Wilujeng dukutan itu adalah selamatan setiap malam Selasa Kliwon niku dukut. Itu Selasa Kliwon aja. Nah, kalau yang di sebelah sini ini adalah Mintoro Sono. Ini bisa dilihat luar. Sekarang kita bisa jalan ke sana. Sepertinya hujannya rintik-rintik. Ini tampak bangunan Panggung Sanggabuwana ketika dilihat dari sisi sini, Pak, pelataran ya, pelataran ini. Jadi pintu masuknya Panggung Sanggabuwana itu di sini. Lewatnya sini, bukan lewat yang sana tadi, tapi lewat yang sebelah selatan sini. Nah, ini masuknya lewat sini. Kondisinya sudah memprihatinkan. Itu pintunya sudah pada jebol, sudah pada rusak. Tempat untuk jalan itu, kata-kata itu sudah pada ambil, sudah. Setelah ini kalau naik
keraton dari ini dalam agen Probolinggo ke sana dan diletakkan dan ini Bapak Maliki ya. Masih enak loh. Nah itu patok itu dari Italia. Jadi pada waktu zaman Susunan Pakubuwono ke-10 itu souvenir dari negara-negara itu diterima semua gitu. Ketika wong Jawa ini juga ini mengadeni menghormati pemberian orang lain itu dengan cara apa sih? Ya dengan cara memakai kowe dikai kelambi ya kowe iki ngadeni karo sing ngekeki ya kelambi iki mbok nggo kan ya. Nah itu sama juga. Ini terus ya. Kamu jauh cepat. Nah ini kita melihat dari sini adalah Api. kemudian ini ada apa namanya? Jangan memakai payung di keraton itu tidak boleh memakai payung. Jadi memakai dadusan tidak apa-apa, tapi menggunakan payung itu tidak boleh. Oke. Jadi mohon payungnya di anu Mbak, payungnya di ini digunakan sebagai tempat berpesta, buat makan-makan, menerima tamu kenegaraan itu di sana, di Sasono Hondrowino sana. Itu namanya Sasono Hondrowino, itu juga terbakar dulu habis. Padahal dulu katanya itu dari kristal dari Italia atau apa mana itu? Kristal dari Eropa. Sekarang dari kaca itu. Diganti dari kaca. Nah, itu dulu marmernya juga dari Italia, sekarang marmer Tulungagung semua. Ya, marmer lokal lah. Kalau kakek dari sana duitnya larang. Nah, jadi kalau di sini untuk ritual bermeditasi para abdi dalem, para sentono kerabat kerajaan atau para masyarakat yang mau sowan di sini dengan memohon izin kepada keraton itu bermeditasinya itu di sini. Di sini setiap malam itu ya dengan zikir, dengan tahlil, dengan apa, dengan kepercayaan agama masing-masing itu tidak masalah. Gitu. Tapi kalau keyakinan di keraton ini keyakinannya Muslim, tapi siapapun lintas agama kalau mau bermeditasi di sini juga tidak masalah begitu. Yang lainnya, ini pohon sawo kecil. Ini yang sebelah pinggir-pinggir bangunan ini kan masih kecil-kecil, tidak sebesar yang ini. Karena dulu ikut terbakar, terlalap api, maka itu disusuli. Itu yang kecil-kecil itu sawo kecil susulan. Yang ini yang asli dari zaman dulu ini. Sawo kecil yang besar-besar ini. Yang kecil-kecil itu susulan karena dulu waktu keraton terbakar, ikut terbakar. Dalam waktu ya. Ya, itu sebelah kanan. Kemudian ini ada lagi di sana ini namanya gedong koken. Koken itu dari kata koki, jadi tempat untuk menjamu, meracik masakan di sana, menyajikan masakan itu di gedong koken ini. Nah, koken ini isinya adalah perkakas untuk mensajikan makanan itu semua di sini. Nah, kemudian dari sini, dari koken ini makanan itu dibawa ke Sasono Hondrowino ini dan disajikan di sini. Nah, ini berbeda dengan Gondorasan. Gondorasan itu juga dapur, tapi khusus untuk memasak sesaji. Untuk memasak sesaji, bukan untuk masakan konsumsi pesta perjamuan. Sehingga dari Gondorasan di sebelah kampung sebelah sana dibawa masuk ke sini untuk digunakan upacara ritual. Nah, ini ada 3 bangsal, 1, 2, 3. Ini adalah bangsal Pradonggo. Ini yang paling selatan ini digunakan untuk musikan Eropa. Ini yang 2 ini digunakan untuk musikan Jawa, gamelan Kiai Kancil Delik itu di sini. Kalau untuk musikan Eropa di sana. Dulu seperti itu karena dulu ya tamu kenegaraannya itu wong Londo kok. Wong ning kono kanggo nyanyi Wilhelmus ki ning kono kuwi. Tidak memiliki putra mahkota, maka dalam Kadipaten Anom itu dibongkar kemudian digunakan sebagai gedung kabinet. Tengahnya kosong, pinggirnya kantor-kantor ruangan-ruangan. Tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau ke sana Sasono Pustaka, kalau misalnya nanti sudah dibuka,
dengan perizinan. Kemudian ini Eyang Sinuwun Pakubono yang 6. Nah ini bintang ini dua Kiai Suryo Widiton dan Kiai Sarjenopaten. Kiai Suryo Widiton ini ialah warisan dari Sinuwun Suryo Widiton di Kerajaan Jenggolo. Kemudian Kiai Senopaten ini ialah warisan dari Panembahan Senopati. Jadi bintang pusakanya Mataram itu satunya ke Surakarta bukan ke Jogja. Di sana tidak ada bintang pusaka, adanya bintang Gendles, bintang VOC. Dan di sini ada 4. Ini Pakubono 11 ini adalah putra Pakubono ke-10. Beliau adalah seorang sahabat dari Gubernur Jenderalnya Jepang Kokushikan. Jadi pada tahun 45, awal tahun 45, tanda-tanda kekalahan Jepang itu sudah mulai melemahnya pemerintahan Jepang dan konflik perang Jepang di Perang Dunia II itu mulai tercium. Pakubono II ini yang Pakubono 11 yang memiliki hubungan baik dengan Gubernur Jenderal Jepang Kokushikan itu baik, membicarakan ketika nanti Jepang terjadi apa-apa di dalam Perang Dunia II nanti, bagaimanakah tanah yang sekarang diduduki oleh Dai Nippon gitu. Ketika diduduki oleh Dai Nippon ini nanti apakah rela ketika dari tanah ini menjadi wilayah Nederland itu kembali? Kalau saya tidak rela tuan, seperti itu. Maka ini menginisiasi lahirnya BPUPKI. Pertama kali beliau itu melobi kepada Gubernur Jenderal Jepang, sehingga yang didelegasikan sebagai ketuanya ialah dokter pribadi beliau, KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Itu dokter pribadinya Sunan Pakubono 10 dan Sunan Pakubono ke-11 itu diperintahkan. Nah aku sebagai rojo mosok ketok banget nih gini pergerakan perjuangan kemerdekaan, nanti akan hubungannya ada intervensi terhadap kerajaan. Tapi kalau yang tak kirimkan adalah anak-anakku, adik-adikku, dan pegawaiku, tidak ada masalah. Maka BPUPKI itu sebagian besar orangnya adalah pegawai Kasunanan. Ada Gusti Suryo Mijoyo, Kanjeng Patih Sosro Diningrat, Mr. Noto Negoro, ada Rajiman Wedyo Diningrat dan lain sebagainya. Itu sebagian besar dari sini yang menginisiasi adalah beliau. Kemudian adalah raja yang mengalami zaman di mana kekuasaan politiknya tidak ada. Pakubono 12 menjadi raja kurang 2 bulan Indonesia merdeka. Nah dalam situasi kemerdekaan ini dengan sigapnya tanggal 18, 17 itu proklamasi kemerdekaan. Tanggal 18 Pakubono ke-12 ini mengirimkan kawat telegram kepada Presiden Soekarno ucapan selamat atas kemerdekaan. Tanggal 19-nya itu sidang sidang PPKI pertama untuk merumuskan dasar negara, di mana di situ penetapannya adalah negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayahnya ialah 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Itu di sini, dan disambut lagi tanggal 1 September beliau mengeluarkan maklumat penggabungan wilayah negeri Surakarta ke dalam KRI. Baru Jogja itu tanggal 5, kita itu tanggal 1. Menggabungkannya itu kita lebih dulu. Nah, ini Pakubono ke-12. Di masa beliau sudah tidak lagi menggunakan simbol-simbol kebesaran Eropa. Beliau sebagai Raja Jawa yang murni. Agemane takwa ini adalah agama kebesaran Jawa, bintang-bintangnya ya hanya bintang pusaka Jawa, tidak ada bintang penghargaan Eropa, tidak ada bintang kebesaran yang lainnya. Ini beliau memiliki 12, termasuk tadi Gusti Mung atau Gusti Wandansari itu putri yang ke-25. Putri yang ke-25 dari istri beliau yang ketiga. Yang digunakan untuk sunat. Nah, sunat itu kan ada tiga tempat itu. Yang tengah itu untuk tetakan itu untuk sunatan itu, yang kanan kiri ini untuk bangsal pencaosannya, juga untuk yang belo. Itu juga di situ. Belo itu adalah sunat bangsawan dulu itu namanya belo itu ada belo tetak sunat, ada belo waktu menikah. Nah, yang namanya itu belo itu adalah satu
orang yang mengikuti penyertaan. Jadi anak kecil zaman dulu disunat itu kan takut. Berarti cari temannya yang lain. Nah, yang lain ini namanya belo.